Lagi untuk kesekian kalinya seorang suami memergoki istrinya telah berbuat serong dengan pria lain. Dalam rekaman video amatir tampak seorang wanita duduk di depan meja dan diinterogasi suaminya. Beberapa kali sang suami mencecar identitas pria dan sudah berapa kali berhubungan badan. Namun sang istri tetap kekeh tak mau membocorkan identitas dan mengaku hanya sekali melakukan cinta terlarang. Kenapa kau bisa berbuat gitu sama dia? Hah? Berbuat apa sama dia? Dia berbuat itu. Sama siapa? Sama dia. Dia siapa? Dia sama dia itu. Dia siapa? Dia juntannya dia itu. Sekali kau berbuat sama dia. Sekali. Sumpah itu sekali. Gak ada lagi. Apa yang untung dapat lagi? Gak ada. Mau kayak mana cobain sekarang nih? Perselingkuhan apapun itu, caranya apapun itu, bentuknya tidak dibenarkan. Dan tahu ini motifnya apa selingkuh ya? Ajang coba-coba atau karena ikut-ikutan atau karena memang ya, tapi ini udah dilakukan secara langsung. Jika saya ada di posisi si suami tersebut, jika saya diselingkuhi, apa yang akan saya lakukan? Tentu saja saya sangat kecewa dan sakit hati sekali, terluka sekali, karena saya sudah pernah merasakan bagaimana rasanya diselingkuhi berkali-kali, bagaimana rasanya dikhianati, ditipu, bahkan dengan dua lusin perempuan oleh seorang Habib. Ya, saya sudah merasakan itu, miris sekali ya. Namun sang suami rupanya tak percaya. Dengan penuh kesabaran dan menahan emosi, ia terus mencecar pertanyaan ke istrinya. Warganet pun salut, seraya merasa kasihan dengan si suami. Sesabar itu masih saja diselingkuhi. Lantas bagaimana reaksi selebriti? Janganlah bilang sama orang ya. Udahlah cukup. Udah selesai dah semuanya. Dia tahu lagi semuanya ya Allah. Ini luar biasa, salut sama suaminya yang benar-benar tahu semua, udah mengetahui perselingkuhan istrinya, dan dia lanjut menginterogasi istrinya dengan tenang, dengan nada yang tidak kasar dan tidak marah-marah, dan kayaknya udah nahan-nahan emosi ya. Jadi diinterogasinya kayak percakapan kayak ngomong biasa gitu. Dan salut sih, benar-benar respect sama suaminya yang tidak melakukan kekerasan atau reaksi yang berlebihan. Memang tanggapan saya untuk si suami ini, saya sangat salut karena suami yang diselingkuhi ini masih bisa tetap sabar dan masih tetap tabah, tetap tenang dalam menghadapi si istri yang sudah jelas-jelas berzina dan menselingkuhinya. Ini patut dicontoh. Memang pada saat emosi sedang di puncak, namun dia masih bisa tetap sabar dan tenang. Ini adalah akhlak dari Rasulullah SAW. Tidak marah walaupun kita dizolimi, tidak marah, tidak berkata kotor, tidak berkata buruk walaupun kita dikhianati. Ini adalah salah satu suri tauladan yang patut kita contoh. Itu kalau kasus-kasus kayak gitu sensitif banget ya. Aku kayaknya nggak bisa terlalu nanggepin. Ya paling komentarnya cuma yang semoga masalahnya cepat selesai. Tidak ada salahnya bagi si suami ini untuk membuat perjanjian kepada si istri ini agar tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Jika si istri ini berjanji mau bertobat dan tidak mengulangi kesalahan yang sama, saya rasa tidak ada salahnya seorang suami memberikan kesempatan untuk kesekian kalinya. Tapi jika si istri ini tidak mau bertobat, saya rasa si suami ini harus melakukan keputusan yang tegas, harus bertindak dengan tegas, meninggalkan si istri agar tidak lagi terjadi perselingkuhan berikutnya. Di sisi lain, sebaliknya, selebgram Aida Selvia yang pernah membongkar praktik cinta terlarang sang suami dan menuduh salah satu wanita diduga selingkuhan suaminya sebagai pelakor, yakni inisial ZA, malah bernasib nahas. Ia dilaporkan ke Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat oleh ZA atas dugaan pencemaran nama baik. Pada sesi curhatannya di depan Ashanti, Aida tinggal menunggu 10 Juli nanti untuk bersidang atas kasus yang dilaporkan ZA. Kan korban ya, tapi kayak seakan-akan aku kayak pelaku, jadi kayak dilaporin gini, kan aku maksudnya korban gitu loh. Aku kayak nggak ada rasa bersalah dari kedua belah pihak, malah pada nyerang aku gitu. Aida memviralkan ini, dia ada nggak ngubungin kamu? Nggak, cuma ngancem itu doang terakhir.
Yang terakhir di chat itu dia ngancem aku mau menjarain katanya. Kalau kan ada yang bukti transfer dia itu ya bukti belinya, terus ada juga bukti dia transfer yang selingkuhan ini. Buktinya kayak suka nambahin apa, jadi tuh tiap bulan dia nambahin uang kosan bulanan si cewek. Ada buktinya. Ya, sebelumnya ZA bersama pengacaranya melaporkan Aida atas tuduhan pencemaran nama baik. Sejak Aida membongkar dugaan perselingkuhan sang suami dan menyebut ZA sebagai pelakor, reputasi ZA pun terlanjur buruk. Selain diusir dari kontrakan, ZA juga dipecat dari pekerjaannya. ZA berdalih mengenal suami Aida dengan panggilan nama lain, dan saat berkenalan, suami Aida mengaku duda alias single. Jadi kan gara-gara aku viral itu jadi banyak pengaduan ya. Jadi banyak yang nge-DM aku. Jadi ada yang nge-DM tuh karena ternyata emang dia dari dulu suka kayak gitu, dari di pondoknya. Dari dia di pondok. Jadi katanya dia tuh sempat, maksudnya kalau di pondok tuh suka keluar-keluar, izinnya mungkin kemana, tapi dia sering ke Bandung kayak sewa apart, sampai katanya tuh satpamnya udah tahu langganan lah gitu. Sering clubbing juga dari dulu katanya. Terus aku kan nggak tahu ya namanya orang itu, aku nggak ada yang ngasih tahu juga di situ maksudnya kenalannya. Aku cuma tahu dia maksudnya orang agamis, jadi aku nggak tahu sama nggak mikir, pikiran aku jauh banget ke situ. Dari dia suka clubbing tuh jauh banget pikiran aku ke situ. Udah gitu ternyata emang udah habit katanya. Terus aku nanya, kenapa kamu nggak kasih tahu dari dulu? Aku bilang gitu. Kata dia kirain udah berubah. Maksudnya kan kalau udah kebiasaan mah susah ya dirubah. Apa yang membuat Aida bisa meyakini dia untuk membuka passwordnya? Aku minta sambil nangis. Aku kayak, aku maksudnya kayak kamu tega. Aku lagi susah-susah nyusun, aku lagi baru belajar kan menyusuinya. Namanya orang baru pertama kali nih umam itu kan masih stres ya, maksudnya belum tahu, maksudnya aku masih muda, belum tahu yang benar tuh nyusuin gimana. Aku juga masih hektik. Maksudnya kayak, aku gak mau tega, aku minta sambil nangis, aku minta tolong ini passwordnya apa aku minta sambil memohon gitu. Akhirnya dia mungkin mikir, jadi dia ngasih passwordnya. Aku minta dia keluar kamar, aku pengen sendiri dulu aku. Karena kalau aku ngeliat depan dia ya nggak mungkin dia kasih juga kan. Aku minta dia keluar kamar, baru aku bisa semua ngeliat buktinya. Gemeteran banget di situ, kayak mimpi rasanya. Aku kayak, wah ini bukan orang yang gue kenal gitu loh, kayak ini bukan dia, kayak ngerasa kayaknya punya dua kepribadian gitu kayaknya dia orang. Aku bener-bener nggak nyangka sampai aku kayak kayaknya mimpi deh. Dia tuh kan udah sering nge-DM aku dari November. Nah aku belum yang kayak respon gimana-gimana, aku kayak nganggap orang iseng aja gitu loh. Nah tiba-tiba pas aku lagi umroh dia tuh nyamperin dari Yaman. Jadi aku mikirnya wah ini orang effort banget dari Yaman, karena dia sempat kamu cantik. Karena dia sempat mondok di Yaman kan, aku kayak mikir kayak ini orang bener-bener effort deh. Maksudnya orang beragama juga, aku mikirnya kayak ini jawaban dari aku deh. Aku sampai mikir kayak gitu karena kan aku umroh kayak ya maksudnya berdoanya kayak ditemani orang yang bisa mimpin, yang agamanya bagus kan. Karena papa aku dulu sebelum meninggal tuh pernah berpesan kalau mau nikah sama orang yang agama bagus, kalau nggak papa nggak ridho kan. Nasib Aida sendiri akan ditentukan pada pembuktian di pengadilan nanti. Lantas langkah apa yang Aida siapkan untuk menghindari dari tudingan? Nggak ada pembelaan sama sekali dari dia. Terus aku dilaporin kan juga suami kan gak memihak aku. Jadi kayak aku kan merasa sendirian banget sih. Kayaknya itu terlalu pribadi untuk kita ikut campur komentari. Ya semoga masalahnya cepat selesai aja gitu aja. Saat Aida harus menghadapi ujian hukum akibat ulah dugaan perselingkuhan sang suami, selebgram Ryuka Bunga juga menumpahkan kejengahannya pada sosok suaminya, Harry Hore. Setelah diketahui berselingkuh dan meminta maaf, bukannya memperbaiki hubungan, Harry santar dikabarkan meminta harta gono gini. Ryuka pun menumpahkan rasa kesalnya pada sang suami. Yang kebanyakan gaya lu, ikan aja pinter berenang gak banyak gaya. Leweng-leweng, ketek lu bawa puyer lu, mau. Ryuka sendiri sempat menangis saat diminta rujuk oleh ibundanya.
Namun sejak Harry mengungkit ihwal harta gono gini, Ryuka seolah sudah ogah kembali ke pelukan Harry. Lantas benarkah Ryuka sudah mantap bercerai? Ini buat laki gua yang chattingan sama cewek lain nih. Aduh. Muka lu longgar kayak celana kuyang. Gak usah sok keren, gak usah. Gak usah kebangetan ramah, lu bukan satpam A. Bukan job desk lu ramah sama cewek lain, bukan. Itu cuma temen aku doang kok. Iti sama temen chattingan nih jam 2 malam. Masya Allah, temen lu kerja shift 3 apa bagaimana bang? Malam bener itu romannya. Jam-jam segitu mah jam-jamnya lu ngelonin bini. Biar kata bini lu bau kerak juga kelonin abang. Dia yang neriskain baju lu, inget. Astagfirullahaladzim. Dalam rumah tangga tidak bisa hubungan itu dijalin sendiri, tapi harus dua-duanya saling memupuk rasa cinta, rasa kepercayaan itu sendiri. Harry Hore sendiri masih sulit ditemui juru warta. Ia sebelumnya dikenal sebagai selebgram yang kerap menghibur lewat aksi monolognya. Bahkan sempat menyindir soal perselingkuhan. Lantas benarkah kini Harry juga sudah mantap ingin bercerai dari Ryuka Bunga? Lu daripada selingkuh-selingkuh gitu bang, mendingan lu baca puisi di Tanah Abang dah. Kali be dapet duit. Kalau sudah tidak cinta lagi, tidak sayang lagi, jangan coba-coba selingkuh. Dan kita harus mengambil pelajaran hikmah dari sebuah kisah ini, bahwasanya siapapun di luar sana yang sudah menikah, hendaklah kita menjaga kesucian pernikahan kita, menjaga cinta kita untuk pasangan kita, dan menjaga diri, menjaga mata, hati, dan juga pikiran untuk tidak berkhianat kepada orang yang kita cintai dan orang yang mencintai kita, sehingga hubungan kita terus berlanjut langgeng dan tidak ada masalah yang tidak bisa kita lewati ketika kita terus bergandeng tangan, terus saling mencintai, terus saling menjaga.